Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Regina Putri, NIM 2023 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep dasar studi kelayakan bisnis dan perspektif syariah. Dalam video ini saya akan merangkumkan teman-teman materi tentang studi kelayakan bisnis secara menyeluruh dari bab 1 hingga bab 6. Langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu studi kelayakan bisnis adalah suatu metode analisis ilmiah untuk menilai apakah sebuah ide usaha layak atau tidak untuk dijalankan. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk meminimalkan risiko kerugian, menghitung kebutuhan modal, serta menjadi panduan operasional sebelum bisnis itu benar-benar berjalan. Dan jika tujuan dari perspektif ekonomi syariah, kelayakan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan materi semata. Bisnis yang layak biasanya harus membawa kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat, serta wajib bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti riba, gharar, dan ma'isyir. Jadi, keberkahan menjadi fondasi utama dalam memulai usaha. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Kita masuk pada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini itu langkah awal untuk melihat potensi luar perusahaan. Hal pertama yang harus dianalisis adalah keseimbangan antara supply dan demand, yaitu mengukur seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk dan bagaimana kondisi penawaran dari para pesaing di pasar. Dari analisis ini, kita bisa membuat proyeksi penjualan jangka panjang yang realistis berdasarkan data. Selain itu, penerapan analisis SWOT sangat penting untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh bisnis. Semua informasi ini nantinya digunakan untuk merumuskan strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat agar produk bisa diterima dengan baik oleh target pasar. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu analisis aspek keuangan, manajemen, dan hukum. Untuk analisis aspek manajemen dan hukum itu manajemen organisasi dan hukum, yaitu dari sisi keuangan atau finansial. Studi kelayakan berfungsi untuk menghitung kebutuhan modal awal, memproyeksi arus kas, dan menilai kelayakan investasi melalui indikator seperti net present value atau NPV dan tingkat pengambilan modal. Namun, aspek keuangan yang baik harus didukung oleh manajemen yang solid. Oleh karena itu, kita perlu merencanakan struktur organisasi yang efisien, menentukan deskripsi kerja, dan mengelola sumber daya manusia secara profesional agar operasional berjalan dengan lancar. Terakhir, lengkapi dengan aspek hukum untuk memastikan legalitas badan usaha dan pengurusan izin resmi agar bisnis memiliki payung hukum yang aman. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu analisis aspek teknis produksi dan teknologi. Pada bagian keempat ini, kita beralih ke aspek teknis dan teknologi. Aspek ini berfokus pada bagaimana proses produksi atau operasional harian dijalankan di lapangan secara efektif. Ada 3 poin utama di sini, yaitu yang pertama, penentuan lokasi usaha yang strategis, misalnya yang dekat dengan bahan baku atau mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, perencanaan tata letak layout, ruang kerja, dan fasilitas produksi untuk memastikan aliran kerja berjalan efisien tanpa membuang waktu. Yang ketiga, pemilihan alat dan teknologi yang tepat, penggunaan teknologi yang sesuai, dan kapasitas usaha tidak hanya mempercepat proses kerja dan menjaga kualitas produk, tetapi juga mampu menekan pemborosan biaya serta operasional yang signifikan. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu analisis aspek ekonomi dan sosial. Untuk analisis aspek ekonomi dan sosial, hal ini digunakan untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran bisnis terhadap lingkungan luar
dalam skala makro. Dari aspek ekonomi, kita dapat menilai kontribusi usaha terhadap negara atau daerah, seperti kemampuannya dalam membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta kontribusi pajak. Sementara dari aspek sosialnya, kita bisa melihat dengan bagaimana bisnis memengaruhi dinamika budaya dan gaya hidup masyarakat setempat. Kesimpulannya, sebuah bisnis dinyatakan layak jika mampu memberikan dampak ekonomi yang positif dan dapat meminimalkan dampak sosial yang merugikan warga sekitar. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu analisis aspek lingkungan dan pengalaman dan pengelolaan limbah atau AMDAL. Pada aspek lingkungan dan pengelolaan limbah atau AMDAL, setiap aktivitas usaha pasti berpotensi menghasilkan dampak bagi alam, baik berupa limbah padat, cair maupun gas, terutama untuk industri yang menghasilkan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan yang ketat mutlak diperlukan agar tidak merusak ekosistem. Disinilah pentingnya menyusun AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL itu berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan sekaligus syarat wajib agar bisnis terhindar dari sanksi hukum. Secara keseluruhannya itu, keempat aspek dalam studi kelayakan ini adalah satu, kesatuan utuh. Bisnis yang sukses memiliki konsep yang berkah, pasar yang jelas, keuangan yang sehat, teknis yang efisien, berdampak sosial positif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.